Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 10 adab-adab berdoa. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan sebahagian adab yang pertama, yaitu apabila seseorang hendak berdoa, sudah semestinya dia berdoa pada waktu-waktu yang mulia, supaya ada doa tersebut lebih dekat untuk diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu tersebut adalah hari Arafah, 9 Dzulhijjah, bulan mulia Ramadan, sebulan penuh pada hari pertama sehingga hari terakhir, sama ada siangnya atau malamnya. Hari Jumat dari terbit fajar sampai terbenam matahari ada keutamaan atau kelebihannya. Sebagian waktunya lebih utama dari sebagian yang lain. Selain itu, pada hari Jumat ada waktu ijabah doa. Dalil untuk perkara ini adalah hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis tersebut telah dibincangkan pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai penjelasan atau pendapat mengenai waktu ijabah doa pada hari Jumat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, sungguh orang-orang yang berilmu dari sahabat Nabi SAW, at-tabi'in dan orang-orang setelah mereka berbeza pendapat mengenai waktu ijabah pada hari Jumat. Apakah waktu tersebut masih kekal atau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ia masih kekal, apakah ia ada dalam setiap hari Jumat atau hanya ada pada satu hari Jumat setiap tahun? Kalau ada ia ada pada setiap hari Jumat, apakah ia adalah waktu yang sudah ditentukan atau diketahui, atau ia adalah waktu yang tidak diketahui atau dirahasiakan kapan berlakunya? Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan pendapat-pendapat yang telah sampai kepada beliau mengenai waktu ijabah doa pada hari Jumat dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang pertama, ada pendapat yang mengatakan waktu ijabah tersebut telah diangkat. Ibnu Abdil Bar telah menghikayatkan pendapat tersebut dari satu kaum. Al-Qadiyat mengatakan ulama salaf telah menolak pendapat tersebut. Warawa Abdul Razak an Ibni Juraij akhbarani Dawud bin Abi Asim an Abdullah bin Abs Maula Muawiyah qala qultu li Abi Hurairah innahum za'amu
anna sa'ata allati fi yaumil jumu'ah yustajabu fiha du'a rufi'at faqal kadhiba man qala dzalik. Qultu fahiya fi kulli jumu'ah qala na'am. Maksudnya, Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, Daud bin Abi Asim telah memberi kabar kepadaku dari Abdullah bin Abbas Maula Muawiyah. Beliau mengatakan, aku mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang mengira bahwa sesungguhnya masa atau waktu yang ada pada hari Jumat yang pada waktu tersebut doa diijabah adalah telah diangkat. Lalu Abu Hurairah mengatakan, orang yang mengatakan waktu ijabah telah diangkat telah berdusta. Aku bertanya, apakah waktu tersebut ada dalam setiap hari Jumat? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, iya ada. Berdasarkan hadis ini, bahwa pendapat yang mengatakan sesungguhnya masa atau waktu yang ada pada hari Jumat yang pada waktu tersebut doa diijabah adalah telah diangkat, ditolak oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, orang yang mengatakan waktu ijabah telah diangkat telah berdusta. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa waktu ijabah doa pada hari Jumat berlaku dalam setiap hari Jumat. Ibnu Hajar mengatakan isnad riwayat ini adalah kuat. Jika ada orang yang mengatakan pendapat waktu tersebut diangkat, menghendaki bahwa sesungguhnya waktu ijabah tersebut telah diketahui ada dalam hari Jumat, lalu diangkat pengetahuan mengenai hari tersebut dari umat Islam, dan jadilah waktu tersebut tidak diketahui, maka pendapat ini boleh diterima. Jika sebaliknya, perkara yang dikehendaki oleh pendapat ini adalah hakikatnya waktu tersebut telah diangkat, maka pendapat tersebut adalah ditolak atau tidak diterima, sebagaimana Abu Hurairah menolak pendapat tersebut. Pendapat kedua, sesungguhnya waktu ijabah doa tersebut ada pada hari Jumat, akan tetapi ia ada pada satu hari Jumat setiap tahun. Kabul Ahbar mengatakan perkara demikian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menolak pendapat tersebut dan mengatakan malahan ia ada dalam setiap hari Jumat. Perkara ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta nomor hadis 248 dan Ashabus Sunan Abi Dawud nomor 1046 dan Sunan An-Nasai nomor 1441, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi sa'atun la yusadifuha abadun muslim wa huwa yusalli yas'alullaha hajah illa atahu iyaha. Qala Ka'bun dzalika fi kulli sanah yaumun fakultu bal fi kulli jumu'ah. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, di dalam hari Jumat ada satu masa yang tidaklah seorang hamba yang muslim menjumpai atau mendapatkan waktu tersebut dan dia sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hajat, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hajat tersebut kepadanya. Ka'bul Ahbar mengatakan waktu tersebut dalam setiap tahun adalah satu hari. Lalu Abu Hurairah mengatakan malahan waktu tersebut ada dalam setiap hari Jumat. Jadi Ka'bul Ahbar berpendapat bahwa waktu tersebut ada dalam setiap bahwa waktu ijabah doa tersebut adalah satu hari dalam setiap tahun. Tetapi Abu Hurairah menolak pendapat tersebut dan mengatakan malahan waktu ijabah doa tersebut ada dalam setiap hari Jumat. Pendapat ketiga, sesungguhnya waktu tersebut adalah tersembunyi atau rahasia yang ada pada hari Jumat,
sebagaimana telah disembunyikan atau dirahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Rawa Banu Khuzaimah wal Hakim min tariqi Sa'id ibn al-Harith an Abi Salamah sa'altu Aba Sa'id an sa'atil Jumu'ah faqala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qad u'limtuha thumma unsituha kama unsitu Lailatul Qadar. Maksudnya Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Al-Harith dari Abu Salamah. Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang waktu ijabah hari Jumat, lalu beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai waktu tersebut, lalu baginda bersabda, sungguh aku telah diberitahu waktu tersebut, kemudian aku telah dibuat lupa waktu tersebut, sebagaimana aku telah dibuat lupa Lailatul Qadar. Berdasarkan riwayat ini, Nabi SAW telah bersabda, mula-mula baginda diberitahu tentang waktu ijabah doa pada hari Jumat, kemudian baginda dibuat lupa tentang waktu tersebut, sebagaimana baginda telah dibuat lupa tentang Lailatul Qadar. Warawa Abdul Razzaq an Ma'mar annahu sa'ala Zuhri faqala lam asma'u fiha bisyai' illa anna Ka'ban kana yaqulu law anna insanan kusima jum'atan fi jam'in la ta'ala tilka sa'ah. Maksudnya Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, sesungguhnya beliau bertanya kepada Az-Zuhri, lalu Az-Zuhri mengatakan, aku tidak mendengar apa-apa mengenai waktu ijabah tersebut, melainkan bahwa sesungguhnya Ka'bul Ahbar ada mengatakan, kalau sesungguhnya manusia diberi satu hari Jumat seluruhnya, sungguh orang-orang akan mendatangi waktu tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini, Az-Zuhri mengatakan bahwa dia tidak mendengar kabar atau sesuatu mengenai kapan waktu ijabah tersebut. Ibnu Munzir mengatakan maknanya adalah sesungguhnya seseorang memulai berdoa pada hari Jumat dengan menghimpun dari awal siang atau terbit fajar sampai waktu yang diketahui. Kemudian pada hari Jumat yang lain memulai berdoa pada waktu tersebut sampai waktu yang lain, sehingga dia sampai pada waktu akhir siang, yaitu terbenamnya matahari. Ibnu Munzir mengatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mengatakan, jika seseorang memohon suatu hajat pada hari Jumat, maka sungguh ia akan dimudahkan. Maknanya, seseorang semestinya berterusan untuk berdoa pada hari Jumat seluruhnya, dan sungguh dia akan melewati waktu yang dijabah doa pada waktu tersebut, atau dia akan mendapati waktu ijabah doa pada waktu tersebut apabila dia berdoa berterusan pada hari Jumat seluruhnya. Perkara yang dikatakan oleh Ibnu Umar adalah layak untuk orang yang kuat atas perkara demikian, yaitu terus berdoa. Kalau tidak kuat, maka perkara yang dikatakan oleh Ka'bul Ahbar adalah lebih mudah bagi setiap orang. Keputusan dari perkara tersebut adalah bahwa sesungguhnya Ka'bul Ahbar dan Ibnu Umar berpendapat bahwa waktu ijabah tersebut adalah tidak diketahui atau tidak tertentu. Pendapat ini adalah pendapat sekumpulan ulama seperti Ar-Rafi'i, pengarang kitab Al-Mughni, dan selain kedua-duanya. Mereka mengatakan disukai bahwa seseorang membanyakkan berdoa pada hari Jumat dengan mengharap berjumpa dengan waktu ijabahnya doa. Sebagian hujah untuk pendapat ini adalah ia menyerupai Lailatul Qadar dan Al-Ismul A'zam dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Al-Asmaul Husna. Hikmah dari perkara ini adalah menganjurkan atau mengesyorkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu untuk beribadah. Pendapat keempat
Ada pendapat yang mengatakan waktu ijabah tersebut adalah sesungguhnya waktunya berpindah-pindah dalam hari Jumaat. Waktunya tidak tertentu, tidak nyata, dan tidak tersembunyi atau tidak dirahasiakan. Imam Al-Ghazali mengatakan ini adalah pendapat paling ragu atau bimbang dari pendapat-pendapat yang ada. Al-Asram mengatakan pendapat ini boleh berlaku. Ibnu Asakir dan selainnya memutuskan dengan pendapat ini. Al-Muhibbu At-Tabari mengatakan sesungguhnya pendapat ini adalah paling nyata. Atas pendapat ini, apa yang dikatakan Ka'bul Ahbar menjadi tidak mudah untuk mencapainya. Pendapat kelima, waktu tersebut dikatakan adalah apabila muadzin melaungkan azan untuk salat subuh. Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini disebutkan oleh Syekh kami Al-Hafiz Abdul Fadl dalam Syarah At-Tirmidzi dan Syekh kami Sirajuddin bin Al-Mulkin dalam syarahnya atas Sahih Al-Bukhari. Kedua-duanya bersesuaian dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan sungguh Aryani telah meriwayatkannya dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha dan memutlakkan salat subuh dan tidak menghubungkan waktu ijabah dengan salat subuh. Ibnu Mundir telah meriwayatkannya dan mengkaitkan atau menghubungkan waktu ijabah dengan salat Jumaat. Pendapat keenam, waktu ijabah hari Jumaat adalah dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Sebagian ada yang mengatakan waktu di antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Ibnu Asakir telah meriwayatkannya dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Qadi Abu Tib At-Tabari dan Abu Nasr bin As-Sibagh, Al-Qadi Iyad Al-Qurtubi dan selain mereka telah menghikayatkannya. Pendapat ketujuh seperti pendapat keenam dengan tambahan dari asar sampai terbenam matahari. Sa'id bin Mansur telah meriwayatkannya dari Khalaf bin Khalifah, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah mengikutinya Fudail bin Iyad dari Laits di sisi Ibnu Mundir. Laits adalah dhaif dan orang-orang telah berbeza pendapat atasnya. Pendapat ke-8 seperti pendapat ke-7 dengan tambahan waktu antara turunnya imam atau khatib dari mimbar sampai imam bertakbir dengan takbiratul ihram. Artinya setelah turunnya imam dari khatib sampai memulai sholat dengan takbiratul ihram. Umayyad bin Zanzawaih telah meriwayatkannya dalam At-Targhib baginya dari jalan Atha bin Qurrah, dari Abdullah bin Damrah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iltamisus sa'ah allati yujabu fiha du'a yaumal jumu'ah fi hadhil awqati thalathah fadzakaruha. Maksudnya, tuntutlah atau carilah masa yang diijabah pada masa tersebut, doa pada hari Jumat pada waktu-waktu yang 3 ini. Lalu beliau menyebut ketiga-tiga waktu tersebut. Waktu-waktu tersebut menjadi pendapat yang ke-8, yaitu waktu yang pertama dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, waktu kedua dari asar sampai terbenam matahari, dan waktu ketiga yaitu waktu antara turunnya imam atau khatib dari mimbar sampai imam bertakbir takbiratul ihram untuk memulai sholat. Pendapat ke-9, sesungguhnya waktu ijabah tersebut adalah pada awal masa setelah terbitnya matahari. Al-Jaili telah menghikayakannya dalam syarah At-Tanbih dan mengikutinya Al-Muhibbu At-Tabari dalam syarahnya. Pendapat ke-10, waktu ijabah adalah ketika terbitnya matahari. Al-Ghazali telah menghikayatkannya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Az-Zain bin Al-Munir telah mengambil iktibar dari pendapat ini dalam syarah Ihya Ulumuddin dengan mengatakan
Waktu ijabah tersebut adalah waktu di antara matahari mulai meninggi sejengkal sampai sehasta, dan beliau merujuknya kepada Abu Dzar. Pendapat ke-11, sesungguhnya waktu ijabah adalah pada akhir masa ketiga dari siang hari Jumat. Pengarang Al-Mughni telah menghikayakannya, dan dalam Musnad Ahmad dari jalan Ali bin Abi Thalhah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu, hadis marfu, beliau mengatakan Yaumul Jumu'ah fihi tubiat tinatu Adam wa fi akhiri salati sa'ah minhu sa'atun min manda Allah biha ustujibalah. Maksudnya pada hari Jumat Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, dan dalam 3 masa yang terakhir dari hari Jumat ada satu masa di mana seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa tersebut maka akan dijabah baginya. Di dalam isnadnya ada Faraj bin Fadalah, dan dia adalah dhaif, dan Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Muhibbu at-Tabari mengatakan perkataan wa fi akhiri salasi saat memungkinkan akan 2 perkara, yaitu perkara pertama bahwa ada yang dimaksud adalah masa yang akhir dari 3 masa yang pertama. Perkara kedua adalah bahwa ada yang dimaksud pada akhir setiap masa dari 3 masa ada masa atau waktu ijabah doa. Pendapat ke-12, waktu ijabah adalah dari zawalnya matahari atau tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan setengah hasta. Al-Muhibbu at-Tabari telah menghikayakannya dalam Al-Ahkam, dan Az-Zaki Al-Mundhiri telah menerima pendapat tersebut. Pendapat ke-13, waktu ijabah adalah dari zawalnya matahari sampai panjang bayangan sehasta. Al-Qadiyah telah menghikayakan pendapat ini dalam Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 244 sampai 245, Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim jilid 2 halaman 494, dan An-Nawawi dalam Al-Minhaj jilid 6 nomor 139. Pendapat ke-14, waktu ijabah adalah setelah zawalnya matahari, setelah tergelincirnya matahari dengan kadar sejengkal sampai sehasta. Ibnul Mundhir dan Ibnu Abil Bar telah meriwayatkannya dengan isnad yang kuat kepada Al-Harith bin Yazid Al-Hadrami dari Abu Rahman bin Hajirah dari Abu Dzar, sesungguhnya istrinya bertanya kepadanya mengenai waktu ijabah tersebut, lalu beliau mengatakan seperti pendapat yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan pendapat ini diambil dari dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung pendapat yang selanjutnya dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.